Haleluya. Ya, puji Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, kembali kita ada di rumah Tuhan. Kita yakini ketika ada di rumah Tuhan, maka yang kita cari adalah Tuhan. Dan yang kita mau alami adalah juga tentang Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita mau siapkan hati kita, kita memberikan pujian kita yang terbaik buat Tuhan. Kita yakin Dia ada di tempat ini. Kita siap menyenangkan hati Tuhan. Amin. Haleluya. Saya jemput kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian yang terutama di dalam hidup ini. Amin. Yang terutama di dalam hidup ini. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan lagi katakan yang terutama di dalam hidup. Oh, meninggikan nama Yesus. Amin. Ma Yesus yang terutama di dalam hidup, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Katakan saya mau cinta Yesus. Amin. Cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Lagi nyanyikan yang terutama. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup, memuliakan namanya. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Oh, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, biar musik saja mengalunkan lagu ini. Lagu ini begitu indah. Dia mengatakan yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Maka yang menjadi perenungan kita sore ini di tempat ini, biarlah itu menjadi kerinduan kita kah? Bahwa meninggikan nama Yesus itulah yang terutama. Maka pada akhirnya pengakuan kita mau mencintai Dia selama kita hidup. Apapun keadaan kita, bagaimanapun kondisi kita hari ini,
Yakin dengan iman kita. Dia Allah yang bersama dengan kita. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia Allah yang begitu dekat dengan hidup kita. Maka tidak ada alasan kalau kita tidak meninggikan Dia. Tidak ada alasan kalau bukan Dia yang terutama di dalam kita. Haleluya. Mari kita sembah Dia. Kita sembah Dia di tempat ini. Kita puji Dia. Dengan mulut kita mau katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau ada buat kami. Katakan dari mulut kita. Eratkan pikiran kita dengan Tuhan. Fokuskan pikiran kita dengan Tuhan di tempat ini. Haleluya. Mari sembah Dia. Katakan kepada Tuhan lewat suara kita, benar Tuhan, Engkaulah yang terutama. Engkau yang terutama. Maka selama kami hidup, kami mau cinta Engkau. Haleluya. Yakinlah Dia ada di tempat ini. Seberapa banyak kita yang ada di tempat ini, kita tahu bahwa Dia ingin memberkati kita. Dia ingin menjamah kita. Haleluya. Glory. Kami sembah Engkau Tuhan. Engkau yang termulia. Engkau yang terbesar buat kami Tuhan. Haleluya. 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 Engkau yang terbesar buat kami ya Tuhan. Haleluya. Glory. Amen. Haleluya. 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 Angkat tangan kita, katakan saya mau cinta Yesus. Oh haleluya. 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 Saya mau cinta lagi. Haleluya. Haleluya. Oh, saya mau cinta Yesus. Oh, haleluya. Haleluya. Oh, saya mau cinta sekali lagi. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Amin. Oh, saya mau cinta Yesus. Haleluya. Haleluya. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta. Saya mau cinta Yesus. Kami datang kepada Engkau ya Tuhan sore hari ini. Kami hampiri Engkau, Allah kami yang besar, Allah kami yang dahsyat, Allah kami yang ajaib. Maka Tuhan lewat lagu ini
kami semua bersatu hati mengatakan, kami mau cinta Yesus selama kami ada. Oleh sebab itu Tuhan, maka di tempat ini kami mengundang Allah ada. Engkau yang memimpin ibadah kami. Kami siap memuji Engkau. Kami siap memuliakan Engkau. Kami siap meninggikan Engkau ya Tuhan. Kami yakin ketika kami memberikan pujian kami yang terbaik, maka kami akan menerima berkat dari Engkau. Karena kami akan merasakan kesukaan yang luar biasa dari Engkau. Oleh sebab itu Tuhan, tidak ada yang terlewat di tempat ini Tuhan. Seberapa kami yang ada, kami akan hampiri Engkau. Kami akan bersorak-sorai, kami akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan kami tidak membiarkan kuasa iblis mengganggu ibadah ini, mengganggu pikiran kami, mencoba mengganggu jalannya ibadah. Yang ada hanya Engkau, yang ada hanya Roh Allah yang ada di tempat ini, dan Roh Kudus bekerja di tempat ini. Urapi kami para pelayan Tuhan. Berdoa buat saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan. Tuhan tolong tibakan mereka di tempat ini. Bersama-sama kami akan beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami siap memuji memuliakan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara kasih Tuhan, tetap berdiri. Saudara bisa kasih salam, kiri, kanan, depan, belakang. Kita angkat pujian. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Amin. Kita yakini Dia tak pernah gagal karena Dia Allah kita. Dia tak pernah gagal. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja. Kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku, Allah mulia. Yesusku, Allah perkasa. Yesusku, Allah teriakan Yesus Raja. Yesus Raja, Dia tak pernah gagal. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Amin. Dia tak pernah, Dia jamin firman-Nya. Firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja. Kekuatanku, perisaiku, Dia gunung batuku. Oh, bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku, Allah mulia. Yesusku, Allah perkasa. Yesusku, Allah teriakan Yesus Raja. Yesus, sekali lagi, Dia tak pernah gagal. Dia tak pernah, oh karena Dia Allah. Amin. Amin. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala kekuatanku, kekuatanku, perisaiku, Dia gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku, Allah mulia. Yesusku, Allah perkasa. Yesusku, Allah pemenang. Yesus Raja. Allah mana seperti
Allahku. Tidak ada Tuhan mana seperti itu. Siapa Dia? Yesus. Dia benteng perisai, menara pembebasan bagi semua yang percaya padanya. Allah mana seperti Allahku. Allah mana seperti Allahku. Amin. Tidak ada Tuhan mana seperti Tuhanku. Dia benteng perisai, menara pembebasan bagi semua yang percaya. Sekali lagi, Allah mana seperti Allahku. Allah mana seperti Allahku. Tidak ada Tuhan mana seperti Tuhanku. Dia benteng perisai, menara pembebasan bagi semua yang percaya padanya. Amin. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, oh tiada terbilang. Aku tak dapat balas besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah nama, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama, pujilah Dia. Amin. Dia kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang jiwaku ditebus, jiwaku ditebus oleh-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang, oh Tuhan yang kuasa. Amin. Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Haleluya. Saudara bersuka cita? Amin. Dia Allah yang luar biasa buat kita. Mari saudara dipersilakan duduk. Kita akan memberikan persembahan kita untuk pekerjaan Tuhan. Kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita angkat pujian. Kau sungguh indah, tiada taranya. Ku kagum, hormat akan Engkau. Kau sungguh indah, tiada taranya. Kau sungguh indah, tiada taranya. Sungguh menakjubkan. Sungguh ajaib untuk dimengerti. Lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami.
kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Katakan ku kagum, hormat akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kita ulangi dari awal. Kau sungguh indah tiada taranya. Kau sungguh indah tiada tara. Oh sungguh menakjubkan. Amin. Jubkan. Sungguh ajaib untuk dimengerti. Lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselam. Kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan katakan dari hati kita, ku kagum hormat akan Engkau. Hormat akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan, ku kagum hormat. Saya bunda kita bangkit berdiri. Amin. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Haleluya. Kita akan siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kaulah Tuhan, katakan Kaulah Rajaku. Oh, Dia yang termulia, Kau yang termulia di bumi dan di sorga. Oh, Kaulah Tuhanku, Kaulah Tuhan, Kaulah Rajaku, Kaulah Rajaku. Amin, amin. Kau yang termulia di bumi dan di seangkat tangan kita. Ku sembah Kau, ku sembah. Oh, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Oh, ku sembah Kau Tuhan.
Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama, ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Amin. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau tuh, ku sembah. Ku puji, ku muliakan. Angkat suara kita, ku sembah Kau, ku sembah. Angkat suara kita, katakan ku sembah. Amin. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah. Amin. Ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan. Lagi, sekali lagi angkat suara kita, ku sembah, teriakan kepada Dia, ku sembah Kau Tuhan. Amin. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan. Oh, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Ini kami menyembah Engkau Tuhan. Amin. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami menyembah Engkau, kami memuliakan nama Engkau selama kami ada. Terima kasih Tuhan, sungguh Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang layak menerima setiap pujian kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menikmati Engkau di saat kami memuji, memuliakan nama-Mu. Bahkan tiba saatnya Tuhan, kami akan kembali mendengar suara-Mu, mendengar firman-Mu lewat Bapa Gembala. Tuhan berfirmanlah, sampaikan apa yang ingin Engkau sampaikan kepada kami. Kami mau mendengar firman-Mu, kami mau melakukannya ya Tuhan. Kami mau mengerti dan semakin hari kami semakin mengasihi Engkau ya Tuhan. Semakin hari hidup kami boleh semakin berkenan kepada Engkau ya Tuhan. Semakin hari kami boleh terus semakin memuliakan nama Tuhan. Bukan lagi memikirkan kami, tetapi kami ingin memberikan semua yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena begitu banyak yang Engkau berikan buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Persembahan yang jemaat Tuhan sudah bawa, Tuhan Yesus, besar kecil setiap persembahan Allah melihat, karena mereka boleh memberikannya ya Tuhan, dengan hati yang penuh sukacita kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya Engkau terus ada di tempat ini. Engkau tetap ada memimpin ibadah kami sampai akhirnya. Roh Allah bekerja, Roh Kudus bekerja, dan Roh-Mu memberikan kami pengertian tentang firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan melihat satu pengalaman yang baru lagi dari perjalanan orang Israel menuju ke tanah perjanjian. Di dalam Bilangan pasal 32
Kita sudah sampai di dalam Bilangan pasal 32. Ketika orang Israel sudah mendekati titik penyeberangan Sungai Yordan, paling tidak mereka sudah berada di wilayah yang berbatasan itu ya dengan wilayah Israel. Maka ada 3 suku yang bukan kebetulan ya, tetapi saya rasa memang ini adalah satu bukti dari pemeliharaan Tuhan terhadap anak-anak sulung ya, terhadap orang-orang atau kelompok atau keluarga yang mendapatkan keistimewaan dengan status sulungnya. Dan ada 3, sebenarnya ada 4 anak Yakub yang boleh disebut sebagai anak sulung. Pertama adalah Ruben, karena memang dia lahir yang pertama, yaitu dari Lea. Lalu kemudian saudara akan dapati urutannya dalam Kejadian 29 dan Kejadian 30. Urutan kelahiran nomor 7 yaitu Gad. Tetapi dia lahir sebagai yang pertama dari rahimnya Zilpa. Maka dia bisa disebut juga anak sulung sebenarnya ya. Karena dia yang lahir pertama dari rahim Zilpa. Walaupun urutannya dia nomor 7. Lalu yang kemudian sebelum nomor 7, urutan nomor 5. Nah, saya lupa, sebelum 7 ada nomor 5 dulu. Urutan nomor 5 itu yang namanya Asyer. Itu juga adalah anak sulung dari rahimnya Bilha. Ya. Baru nomor 7 adalah Gad dari rahimnya Zilpa. Dan nomor urut 12 yang lahir dalam urutan ke-12 itulah Yusuf. Nah, itu juga dapat disebut anak sulung karena dia lahir dari rahimnya Rahel. Jadi saudara, kalau mau dilihat dari status kelahiran pertama mereka dari rahim seorang ibu, 4 anak Yakub ini bisa disebut anak sulung. Ya, Ruben, lalu ada ada Asyer tadi, kemudian ada Gad dan ada Yusuf. Gitu. Nah, Yusuf pun punya 2 anak. Namanya Manasye dan Efraim. Manasye lah yang sulung. Dan karena Yusuf memang sudah menyatakan untuk membagikan pusakanya sejak dari awal kepada kedua anaknya, maka otomatis hak kesulungan Yusuf diberikan kepada Manasye, anak sulungnya. Dan kebetulan juga Manasye ini punya anak sulung yang namanya Makir. Ya, itu urutannya. Dia punya 5 anak. Dan Makir inilah yang nanti bersama-sama dengan 2 bani yang lain, 2 keluarga, 2 suku yang lain, akan memohon kepada Musa supaya mereka mendapatkan tanah yang lebih besar. Kenapa? Mari kita baca dalam Bilangan 32 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Bilangan 32 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Adapun Bani Ruben dan Bani Gad, ya tadi saya sudah sebutkan toh, 2 ini juga anak sulung. Bani Ruben dan Bani Gad ternaknya banyak, bahkan sangat banyak sekali. Ketika mereka melihat tanah Yaser dan tanah Gilead, tampaklah tempat itu tempat yang baik untuk peternakan. Lalu datanglah Bani Gad dan Bani Ruben dan berkata kepada Musa, Imam Eleazar dan para pemimpin umat itu, Atarot, Dibon, Yaser, Nimra, Hesbon, Eleale, Zebam, Nebo, dan Beon, itu nama-nama kota, saudara ya.
Negeri yang telah dikalahkan oleh Tuhan untuk umat Israel, itulah suatu negeri yang baik untuk peternakan, dan hamba-hambamu ini memang ada ternaknya. Lagi kata mereka, jika kami mendapat kasih-Mu, biarlah negeri ini diberikan kepada hamba-hambamu ini sebagai milik. Janganlah kami harus pindah ke seberang sungai Yordan. Nah, supaya saudara tahu lokasinya, saya kasih peta. Nggak tahu bisa dikeluarin nggak petanya. Ya, slide yang ada petanya dulu. Di situ orang Israel memang masih berada di timur Yordan. Kalau saudara mau memahami timur Yordan, kecil ya, itu berarti sebelah kanan yang garis biru itu. Nah, itu ada garis biru. Itulah sungai Yordan, saudara, yang di tengah-tengah gitu. Yang di atas itu yang putih itu namanya Danau Galilea. Sungai Yordan itu memang muaranya ke Danau Galilea juga. Tapi juga muaranya di sebelah selatan, dia akan masuk ke Laut Mati. Ya. Nah, sungai Yordan ini yang seolah membelah tanah Israel dengan tanah Gilead. Yang sebelah kiri itulah tanah Israel. Itu seringkali disebut dengan daerah sebelah barat Yordan. Sedangkan yang sebelah kanan, ya, paling ujung kanan dari garis biru itu, dari sungai Yordan, itu yang disebut dengan tanah Gilead, atau seringkali dikenal dengan timur Yordan. Nah, Bani Gad, Bani Ruben, dan nanti ditambah dengan Manasye. Manasye belum muncul di dalam ayat-ayat ini. Dia muncul belakangan. Itu kalau dihitung jumlahnya sebenarnya belumlah seberapa, saudara, dibanding dengan jumlah keturunan yang dihitung oleh Musa pada saat mereka berangkat dari lembah Zeret. Ya. Lembah Zeret itu, tadi petanya hilang lagi. Lembah Zeret itu ada masih di bawah, saudara, dari wilayah yang disebut dengan pegunungan Abarim atau wilayah dataran Abarim. Itu sebelum masuk ke wilayah Gilead akan ketemu sungai Zeret. Saudara lihat garis biru yang paling bawah, yaitu itu yang disebut dengan sungai Zeret. Ya, mungkin tulisannya saudara nggak akan kebaca ya, karena memang terlalu kecil. Tapi kalau saudara lihat ada garis biru tuh yang turun, itu sungai Zeret. Di atas sungai Zeret, saudara ketemu ruang putih, itu Laut Mati. Lalu di atas Laut Mati, nah itu ada garis biru tadi, itu sungai Yordan. Di lembah Zeret, orang-orang ini pernah dihitung. Dan ketika dihitung, ternyata jumlah yang paling besar dari seluruh keturunan anak-anak Yakub itu adalah orang Yehuda. Orang Yehuda itu sudah 74.000 sendiri. Baru di urutan kedua yang paling banyak, nomor 2 adalah suku Manasye, 64.000 orang, dan kemudian suku Ruben. Jadi masih ada Yehuda yang paling banyak. Tapi ternyata mungkin kalau dihitung, saudara, suku Yehuda ini, kalaupun toh domba-domba mereka banyak, ternak mereka banyak, karena mereka cuma satu suku, jadi kalah banyak kalau dengan 3 suku ini digabung. 3 suku ini digabung, jumlahnya bisa 200.000 orang. 3 keluarga, 3 marga, yaitu Ruben, Gad, dan keluarga Maakir dari Manasye. Jadi kalau Alkitab berkata bahwa ternak mereka banyak, sebutlah satu orang punya 1 sapi saja, berarti totalnya keluarga ini punya 200.000 sapi. Itu kalau satu orang punya 1 sapi. Karena jumlah ketiga suku ini kalau digabung 200.000-an orang. Ini baru dari 3 suku, 3 keluarga. Senang rasanya saudara punya keluarga besarnya. Skalanya besar, kebesaran ini. Ada yang punya keluarga sampai ratusan ribu, saudara. Anak cucu saudara, kalau dikumpulin.
Itu ada susahnya, ada senangnya. Senangnya karena ternyata keluarga saya diberkati Tuhan, banyak anak cucunya. Tapi susahnya kalau diajak ngumpul, saudara perlu lapangan sepak bola untuk ngumpulin orang sebanyak itu. Ya tapi memang zaman dulu karena memang Allah memberkati bangsa ini, dari 3 keluarga saja sudah 200.000 orang. Kalau saudara mau tahu hitungan itu, saudara mesti kembali ke bilangan 26. Di bilangan 26 pernah kita bahas ya. Coba mundur sedikit bilangan 26. Angka-angka itu ada yang tadi saya sebutkan. Bilangan 26 ayat yang mulai dari ayat yang ke-5 itu. Dari ayat yang ke-5. Ruben ialah anak sulung Israel, Bani Ruben ialah Henoh, kaum orang Henoh, Palu kaum orang Palu, Hesron kaum orang Hesron, dan dari Karmi kaum orang Karmi. Itulah kaum-kaum orang Ruben, dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 43.730 orang. Nah itu semua suku akan disebut. Nanti saudara akan tahu kalau tadi saya sebut suku Yehuda yang paling banyak, jumlahnya 74.500 orang. Baru yang kedua adalah suku Manasye, 64.000 orang. Nah dari angka-angka itu nanti saudara hitung di rumah. Kalau pakai tangan nggak bisa pakai kalkulator. Kalau nggak punya kalkulator pakai Simpoa. Saudaranya, kalau nggak pakai Simpoa, jari tangan saudara pakai semua. Ya mudah-mudahan tidak lupa. Banyak sekali. Makanya dulu orang Israel itu kalau banyak anak banyak berkat. Sekarang kira-kira masih sama nggak? Banyak anak banyak berkat atau banyak anak banyak pikiran? Banyak pikiran ya. Banyak pikiran ya. Karena mau hidupin bagaimana, nanti masa depannya bagaimana. Zaman dulu banyak anak, banyak berkat. Sekarang banyak anak, banyak susah. Makanya kalau bisa anak irit aja begitu. Tapi Bapak Ibu Saudara, kita mesti ngerti konsep Alkitab. Saya bawa dulu kepada saudara tentang konsep Alkitab. Ketika Allah memberkati manusia pertama, Adam dan Hawa, apa yang Allah katakan? Beranak cuculah dan penuhilah bumi. Kira-kira ada nggak di pikiran Adam dan Hawa mereka akan memenuhi bumi dengan keluarganya, dengan anak cucu mereka? Mungkin nggak kepikiran, saudara. Karena kalaupun toh bumi itu baru disebut penuh, itu baru terjadi sedikitnya 1.600 tahun kemudian dari hidup Adam dan Hawa. Ketika mendapatkan berkat Tuhan itu. Jadi untuk mendapatkan sebutlah berkat yang banyak dari keturunannya, perlu waktu yang panjang juga saudara. 1.600 tahun. Lengkapnya 1.656 tahun. Nah kalau saudara belajar peta zaman kan saudara ikuti. Kita kan juga punya pelajaran peta zaman. Dan ada angka-angka yang keluar di situ. Kalau Bapak Ibu Saudara ingat. Panjang. Tapi karena memang Allah yang sudah berfirman, maka Allah akan menggenapkannya. Banyak keturunan. Walaupun kita nggak tahu sebanyak apa. Tapi yang jelas begitu banyaknya sehingga orang-orang saleh, orang-orang benar nggak bisa lagi mengontrol keturunannya. Makanya mereka lebih banyak menjadi pendosa daripada pembuat kebenaran. Jadi susahnya itu saudaranya, kalau keturunan besar kontrolnya mungkin kurang. Tapi kalau keturunan kecil yaitu sedikit, rasanya kok hari tua itu nggak ada yang kurang, ada yang bisa ditinggalkan jadi cerita. Nggak perlu khawatir lah saudaranya. Tuhan bisa bekerja dengan cara yang lain. Tapi saya bawa dulu saudara pada konsep berkat bagi orang Israel. Dari awal Allah berkata, beranak cuculah, penuhilah
bumi. Setelah 1600 tahun, karena kemudian Tuhan hukum semua untuk dengan air bah. Karena terlampau banyak yang bikin dosa. Orang-orang benar gak bisa mengawasi keturunan-keturunan mereka. Jadi berawas-awaslah Bapak Ibu Saudara. Hidupmu benar hari ini jangan sampai tidak menjamin, tidak bisa mengawal keturunan saudara. Karena benarmu hari ini tidak serta-merta akan membuat keturunanmu benar di kemudian hari. Engkau hanya bisa mengawalnya. Tapi kebenaran itu harus menjadi pengalaman masing-masing, kan begitu. Tapi setelah itu pun Tuhan berkata kepada Nuh bahwa engkau juga harus berkembang biak lagi. Penuhilah bumi lagi. Hal yang sama yang Allah pernah ucapkan kepada Adam dan Hawa 1600 tahun yang lalu diberikan lagi kepada Nuh. Jadi lagi gak? Oh jadi lagi. Penuh lagi bumi. Sampai hari ini mungkin bumi penuh berkali-kali lipat dibandingkan periode Adam sampai dengan Nuh. Lebih penuh berkali-kali lipat dibandingkan dengan zamannya Adam sampai dengan air bah. Tapi ada penghukuman enggak? Ada penghukuman enggak? Belum. Untuk orang-orang pendosa Allah belum melakukan penghukuman seperti pada zaman Nuh dengan air bahnya. Tapi saudara, firman Allah diberitakan dengan porsi yang banyak sekali untuk dijadikan rambu. Tahu rambu? Rambu tahu nggak? Kalau di jalan saudara ketemu, ya rambu lalu lintas maksudnya. Ada, kalau ada garis melengkung begini artinya putar balik, kan begitu. Kalau ada garis ke kanan gitu berarti ya belok kanan, jangan belok kiri, kan gitu toh. Kalau ada tanda strip begini berarti nggak boleh lewat, kan begitu. Nah itu firman Allah diberitakan dengan begitu banyak untuk menjadi rambu-rambu kehidupan. Kapan boleh dilakukan, kapan tidak boleh dilakukan. Kapan boleh dilanjutkan, kapan harus dihentikan. Karena kalau sudah dilarang tidak boleh dilanjutkan, tapi kita lanjutkan, itu berarti kita melawan perintah Tuhan. Simpel kan aturannya. Nah begitu jugalah ketika ketiga suku ini datang kepada Musa. Minta supaya mereka dapat tanah duluan. Aturannya milik pusaka itu baru dibagi nanti kalau mereka menyeberang sungai Yordan. Kita belum lihat itu. Nanti kita akan lihat di kitab Yosua. Tapi habis bilangan kita harus lihat ulangan dulu loh saudara ya. Dan ulangan punya 34 pasal, cukup lama juga. 34 minggu kita mesti lihat dulu, baru masuk kitab Yosua. Jadi masih cukup lama perjalanan orang Israel ini. Karena dari titik ini masih 2 bulan mereka menyeberang sungai Yordan. Masih 2 bulan saudara. 3 suku ini sudah mikirin tanahnya. Kenapa? Karena mereka sudah diberkati dengan ternak yang sangat banyak. Ternak butuh makan. Gitu. Memang saudara ada kalanya berkat Tuhan membuat kita juga jadi berpikir berulang kali. Sebab bisa saja berkat Tuhan bisa menjadi beban dan bisa menjadi pencobaan. Tapi berkat Tuhan bisa juga menambahkan semangat kita untuk mengiring Tuhan. Hati-hati. Berkat Tuhan bisa bikin pencobaan. Karena awalnya kita belum tahu apa itu jumlah banyak. Kita nggak sayang. Karena yang kita punya ya jumlah segitu. Tahu-tahu Tuhan kasih saudara 10 kali lipat. Dari jumlah segitu menjadi jumlah banyak. Apa yang saudara rasakan ketika saudara pegang yang tadinya hanya 1 barang. Tiba-tiba di tangan saudara ada 10 barang. Kira-kira apa yang saudara rasakan? Sayang ah.
Gitu. Kasih orang, sayang ntar kalau rusak ada gantinya. Dulu waktu satu kalau rusak kita mikir gantinya bagaimana. Begitu ada 10 lumayan, kalau rusak 10 kali masih ada gantinya. Sayang. Makin banyak saudara pegang, makin sayang. Karena memang kita orangnya itu diciptakan untuk sayang. Karena Tuhan itu penyayang. Jadi manusia diciptakan untuk menyayangi. Tapi sayangnya yang disayang bukan orang, yang disayang barang. Ini mereka ini sayang sama ternaknya. Kalau ternak gak makan nanti gimana, mati dong ternaknya. Udah kami kasih duluan lah. Kalau Musa izinkan, maka 3 suku ini pelan-pelan mereka bisa melanggar firman Tuhan. Karena dari awal firman Tuhan bilang, berangkat sama-sama, nyampe juga harus sama-sama. Begitu. Mereka gak boleh pisah, saudara. Berangkat 12 suku, nyampe nanti ke tanah perjanjian juga harus 12 suku. Bisa gak ya Bapak Ibu Saudara memastikan ketika engkau berangkat untuk meninggalkan dunia ini, meninggalkan kedagingan, meninggalkan perbudakan dosa, saudara komit juga itu dengan membawa orang-orang yang engkau kasihi. Mungkin di situ ada keluargamu, mungkin di situ juga ada teman karib saudara. Mungkin di situ juga ada orang-orang yang pernah tinggal serumah dengan saudara. Lalu saudara bilang, Tuhan, biarlah mulai hari ini ketika saya injakkan kaki itu ke rumah Tuhan, injakkan kaki untuk menjadi pengiring Tuhan dan meninggalkan dosa, maka saya sampai ke sorga pun harus sama-sama. Bisa begitu gak? Bisa gak begitu kira-kira? Harus bisa. Walaupun saudara akan punya usaha yang keras untuk bisa mempertahankan dan memperjuangkan keutuhan itu. Tapi dengan itulah saudara, Tuhan memanggil Israel supaya dari satu benih muncul kemudian satu keluarga. Dari satu keluarga muncul kemudian satu suku. Dari satu suku muncul satu bangsa. Dari satu bangsa muncullah satu kerajaan. Kan itu isi Alkitab. Satu benih siapa? Benih pilihan Tuhan. Abraham benih pilihan Tuhan. Dari Abrahamlah kemudian dia dapatkan keluarga yang kemudian disebut dengan Israel. Pada keturunan siapa Abraham dapatkan itu? Baru di cucunya yang namanya Yakub. Yakub ditunggu saudara. Yakub lahir, Abraham itu sudah berusia 160 tahun. Jadi Abraham masih punya hidup 15 tahun. Sebelum kemudian dia mati. Karena 100 tahun dia baru punya Ishak. Ishak umur 60 tahun baru punya Yakub. Berarti waktu Yakub lahir umur Abraham 160 kan, tinggal ditambahin. Sementara Abraham mati 175 umurnya. Jadi Abraham cuman senang lihat Yakub itu hanya 15 tahun. Cukuplah saudara. Sampai dia SMP kalau sekarang. Wah, baru dia kemudian mati. Tapi dia bisa melihat bahwa apa yang Allah janjikan sudah mulai ada kenyataan. Walaupun keluarga yang dinanti sebagai Israel itu masih umur 15 waktu dia mati. Masih ABG, belum kawin, masih ABG. Nanti Yakub kawin umur 40 saudara. Dan Abraham sudah gak ada. Tapi yang jelas janji Allah terbukti tidak? Terbukti.
Dari satu benih Allah berkati jadi satu keluarga. Dan Yakub itu dihitung keluarganya ketika masuk ke Mesir 70 orang. Luar biasa kan? Dari satu orang bisa menelurkan 70 orang. Saya cuma membayangkan kalau saudara bisa melahirkan keluarga rohani, anak-anak rohani, masing-masing 70 orang, saudara. 10 aja di sini. Ini tempat mesti kita lebarin, saudara. Karena berarti yang datang bisa 7.000 orang. Gitu. Rumah Yulisar kita geser, jangan-jangan. Ketawa Yulisarnya kan. Oh, kita perlu tempat besar kalau masing-masing saudara bawa 70 orang. Betul kan? Banyak loh saudara. 10 aja bisa dapat 700, berarti 700 orang. Jadi Allah bisa memberkati sama seperti yang Allah sudah lakukan kepada keturunan Abraham. Lalu berlanjut enggak? Berlanjut. Dari 70 orang satu keluarga, Allah kemudian berkati lagi keluarga Yakub ini sampai dia punya cucu. Waktu itu kita hitung berapa cucunya. Ada yang masih ingat enggak? Karena rata-rata kalau guru sekolah minggu cuma hafal anak Yakub berapa? 12. Ayo, ada yang tahu enggak cucu Yakub berapa? Nggak tahu kan? Ini berarti guru sekolah minggu harus masuk kelas sekolah minggu lagi. Ya. Cucu Yakub itu 50. Anaknya 12, cucu 50. Dari mana saudara hitung? Tadi di bilangan 26. Tuh saudara hitung nama-nama di situ. Itu kaum-kaum itu adalah anak dari anaknya Yakub. Anak Ruben 5 orang. Anak Simeon 6 orang. Gitu. Otomatis kan cucunya Yakub. Nah kalau saudara hitung tadi di bilangan 26 tadi, maka saudara akan dapati 52 orang, tapi 2 cewek. Biasanya kalau yang dihitung tuh hanya cowok. Jadi totalnya sebenarnya cucunya Yakub 52. Cewek 2. Gitu. Yang 50 cowok. Nah inilah kadang-kadang kita ini kalau sudah menghafal yang turunan gitu udah dibawa sampai luar kepala. Berapa anak Yakub? 12. Berapa cucunya? Bingung kan? Gitu. Maka sekarang hanya jemaat Losufan yang tahu. Ya. Belum tentu jemaat lain tahu, saudara. Berapa cucu Yakub? Dari mana taunya? Bilangan 26 gitu dong bilangnya. Kalau dari saya nanti bisa aja orang bilang itu mah bisa-bisanya gembala gitu. Kalau saudara bilang dari Alkitab di bilangan pasal 26 gak ada yang bisa bantah, saudara. Gitu. Berapa anak Yakub? 12. Berapa cucu Yakub? Tuhan berkati lagi tuh. Sampai akhirnya di lembah Zeret tadi, kalau saudara lihat peta, orang Israel yang akan masuk ke Mesir, ke Kanaan, itu dihitung laki-lakinya saja ada 601.750 orang. Banyak apa banyak? Kalau orang Jawa Timur bilang banyak gitu saudara. Allah berkati. Nah dari sekian banyak itu yang 601.000, 200.000-nya itu udah di 3 suku ini. Maka saudara bisa bandingkan kan, 3 suku saja sudah 1/3 dari jumlah keturunan orang Israel. Tadi keturunan orang Israel berapa? 601.000. Tapi dari 3 suku ini aja, Ruben, Gad, dan Manasye, itu saja sudah 200.000. Jadi memang saudara bisa bayangkan, oh betul-betul banyak. Allah berkati saudara. Apalagi mereka anak-anak sulung. Oh di dalam Alkitab mungkin saudara sudah membahas tentang hal ini. Anak sulung itu Tuhan berkati 2 kali lebih banyak.
Kita nggak boleh iri. Kenapa anak sulung begitu? Dibedakan. Karena memang atas kehendak Allah yang lahir duluanlah harus menjadi pemimpin untuk yang lainnya. Ada upah pemimpin, saudara. Walaupun upah itu nggak harus kemudian kita tagih-tagih. Tapi siapa yang kemudian lahir sebagai yang terdahulu, dia harus menjadi gembala untuk saudara-saudaranya. Menjadi gembala untuk adik-adiknya. Kain juga harusnya begitu. Sebagai anak sulung, dia harusnya menjadi gembala untuk Habil. Tapi nggak bisa, gagal. Karena Kain malah justru membunuh adiknya. Tapi apakah Tuhan benci anak sulung? Enggak. Tuhan banyakin anak sulung. Caranya bagaimana Tuhan banyakin anak sulung? Tuhan bilang kepada Musa, hitung orang Lewi. Sebanyak apa orang Lewi semuanya harus jadi anak sulung. Menggantikan anak sulung dari suku-suku lainnya. Walau mereka harus membayar saudara 1 orang 5 shikal untuk hal itu. Tapi itu tandanya Allah tetap memberkati anak-anak sulung. Atau lebih tepatnya Allah tetap membutuhkan anak-anak sulung untuk menjadi pengawalnya, menjadi pemimpinnya. Kalau gitu buat kita untuk apa anak sulung ini? Di dalam Alkitab, dalam perjanjian baru disebutkan bahwa Kristus itu sendiri sudah ditetapkan sebagai yang sulung di antara banyak saudara. Saudaranya siapa? Saudara Yesus tidak lain adalah dia yang melakukan kehendak Allah. Saya tanya sekarang, saudara jemaat Tuhan di Losufan, saudaranya Yesus atau bukan? Iya dong. Kalau saudara melakukan kehendak Allah berarti ya itu dia pinter. Dengan sendirinya. Maka berarti tugas kita apa? Kita harus jadi gembala untuk orang lain. Jadi gembala untuk orang-orang yang belum kenal Tuhan. Jadi pemimpin, jadi pengawal untuk mereka yang hatinya belum memperoleh cahaya Tuhan. Suka gak suka saudara, itu sudah tugas kita. Satu sisi Allah akan berkati kita sebagai anak sulung ini dengan berkat yang banyak. Gak cuma sekedar duitnya yang banyak. Tapi bisa juga nanti saudara akan punya teman-teman, saudara-saudara dalam Tuhan. Teman-teman rohani, saudara-saudara rohani yang juga Allah perbanyak. Gak ada yang bilang amin. Gak yakin saudara ini. Yakin gak? Tuhan pasti berkati. Tapi ingat kadang kalau sudah diberkati, kita ini jadi orang yang kalap. Maunya sok diperhatiin. Menjadi orang yang kayaknya lebih spesial dari yang lain. Nah kayak ini. Barang baru akan dibagi rata. Itu loh sebenarnya. Mereka udah minta duluan. Akhirnya Musa keluarkan firman Tuhan. Dan itu kita mulai baca dari ayat 6. Kalau saudara baca ayat 6 ini. Sebenarnya Musa sedang berkhotbah. Gak cuma sedang kasih nasihat. Coba ya kita cek dari ayat 6. Jawab Musa kepada Bani Gad dan Bani Ruben. Masakan saudara-saudaramu pergi berperang dan kamu tinggal di sini? Artinya pergi berperang itu ketika mereka nanti masuk tanah Kanaan, mereka kan gak langsung bikin tenda saudara. Mereka harus memerangi suku-suku yang liar itu selama paling sedikit 5 tahun. Mereka harus kosongkan daerah itu, baru nanti daerah itu dibagi oleh Yosua. Jadi umat Tuhan ini tidak serta-merta masuk ke tanah perjanjian lalu kemudian kongko-kongko. Enggak begitu. Mereka harus mengangkat senjata untuk mengusir suku-suku liar
Tahu maksudnya suku liar? Yang tinggal di tanah yang bukan miliknya. Dan itu nggak bisa cuman sekedar, Pak, misi Pak, minggir dong, ini tanah kami. Gitu. Oh gitu ya, yaudah deh silakan. Kalau begitu mah enak saudara. Nanti saudara akan baca di kitab Yosua. Untuk mengosongkan wilayah itu, mereka harus mengangkat senjata perang. Jadi Tuhan izinkan orang Israel 40 tahun jalan menuju tanah perjanjian, tapi sampai di tanah perjanjian perang dulu. Hidup rohani itu memang penuh peperangan. Dan yang diperangi itu selalu adalah dosa, keengganan, terlalu enak, keenakan. Itu yang mesti diperangi, saudara. Kadang-kadang kita udah merasa, sudah cukuplah. Berkat Tuhan, cukuplah. Yang penting hidup. Dan begitu hidup makan, yang penting enak. Udah kayak iklan. Iklan apa itu? Susu kental manis. Yang penting enak. Gitu kan. Kan ada kan? Itu hidup manusia, saudara. Sementara, apa yang Musa bilang? Saudaramu masih akan berperang, lalu kamu mau tinggal di sini karena sudah punya tanah, kan begitu. Maka terus ayat yang ke-7, mengapa kamu hendak membuat enggan hati orang Israel untuk menyeberang ke negeri yang diberikan Tuhan kepada mereka? Enggannya nanti mereka bilang, lah 3 suku ini kok yang lain nggak mau ikut kami lagi. Ya udah mereka nggak ikut, kita nggak ikut. Saudara tahu manusia ini gampang sekali dipengaruhi. Nggak usah 3 orang, 1 orang aja bisa mempengaruhi. Udahlah nggak usah. Nggak usah deket-deket sama dia. Oh gitu ya, iya langsung dia di rumah diem saudara. Nggak mau deketin orang itu. Hanya gara-gara dipengaruhi. Makanya Musa bilang, kamu mau bikin 9 suku yang lain juga akhirnya diem, nggak mau lanjut hanya gara-gara kamu sudah tinggal di sini. Musa tahu betul manusia ini gampang sekali terpengaruh, apalagi kalau dipengaruhi dengan yang enak-enak kan gitu. Terus ayat yang ke-8, demikian juga dilakukan bapak-bapakmu. Nah, makanya Musa khotbah ini. Musa khotbah tentang pengalaman yang sudah terjadi 39 tahun yang lalu. Pada waktu mereka berada di Kades Barnea. Saudara ingat ceritanya mungkin, karena ayat 8 berkata, demikian juga dilakukan bapak-bapakmu ketika aku menyuruh mereka dari Kades Barnea untuk melihat-lihat negeri itu. Mereka berjalan sampai ke lembah Eskol, melihat-lihat negeri dan membuat enggan hati orang Israel, sehingga mereka tidak mau pergi ke negeri yang diberikan Tuhan kepada mereka. Maka bangkitlah murka Tuhan pada waktu itu, dan ia bersumpah bahwasanya orang-orang yang telah berjalan dari Mesir yang berumur 20 tahun ke atas tidak akan melihat negeri yang kau janjikan dengan bersumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Oleh karena mereka tidak mengikut aku dengan sepenuh hatinya, kecuali Kaleb bin Yefune orang Kenas itu dan Yosua bin Nun, sebab keduanya mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Sebab itu bangkitlah murka Tuhan kepada orang Israel, sehingga ia membuat mereka mengembara di padang gurun 40 tahun lamanya, sampai habis mati segenap angkatan yang telah berbuat jahat di mata Tuhan. Dan sekarang kamu bangkit ganti bapak-bapakmu, suatu kawanan orang-orang berdosa, untuk menambah lagi murka Tuhan yang menyala-nyala kepada orang Israel itu. Musa marah sambil khotbah. Makanya sekarang saudara lebih aman kalau saudara marah, maka marahlah sambil khotbah. Kalau marah, saudara marah luapkan emosi, kan yang rugi kan banyak. Pertama saudara rugi, capek sendiri, entar hilang temen kan gitu, dimusuhin orang. Tapi kalau saudara khotbah, paling tidak kan saudara bersaksi. Tahu ya,
bahwa Alkitab berkata pembalasan itu adalah milik Tuhan. Nah, gitu misalkan. Kalau ada orang bikin jahat sama saudara, kan saudara khotbah, saudara marah tapi khotbah. Lalu dia mikir, iya juga ya. Nah, saudara juga nggak capek, kan gitu. Saudara nggak kehilangan temen. Apa belum nanti yang musuhi saudara tiba-tiba berubah jadi orang baik. Memang kadang-kadang kita harus berubah, saudara. Makanya Musa nggak lawan, nggak marahin nih orang-orang ini. Musa khotbahin, khotbah pengalaman 39 tahun yang lalu. Kita pernah sudah bahas itu di Bilangan 14 dulu. Ketika 12 pengintai diutus untuk mengamati Kanaan. Balik 12 pengintai, yang ngomong benar berapa orang? Cuman 2. Yang ngomong gak bener 10 orang. Pada ngikut. Sudahlah Musa, kita nggak usah lanjut jalan deh. Habis ini yang 10 orang bilang negerinya sih baik, tapi orangnya jahat semua. Orangnya makan orang. Pernah di dalam Alkitab ada orang makan orang? Gak ada loh saudara. Kalau ada ikan besar nelen orang, pernah ada. Itu Yunus. Tapi belum ada di dalam Alkitab orang makan orang. Ayo, ada gak di Alkitab orang makan orang? Gak ada. Tapi di dunia ini udah terlalu banyak teman makan teman. Betul gak yang saya bilang? Makanya hati-hati saudara jadi orang Kristen ini. Karena Alkitab gak pernah bilang kita itu makan orang. Di dalam Alkitab cuma ada 2 makhluk yang menelan orang, menelan manusia. Satu ikan besar menelan Yunus. Yang kedua setan menelan orang-orang yang tidak beriman. Jadi hati-hati kalau saudara nggak percaya dengan apa yang saya khotbahkan, setan sedang jalan-jalan akan menelan engkau. Kan? Jadi hati-hati Bapak Ibu Saudara. Apa yang Allah kerjakan itu mengantisipasi lebih dulu. Makanya Musa khotbahin ini, ingat ya. Ingat baik-baik. Dan saya juga ingin pesankan sesuai dengan yang Musa katakan kepada Bani Ruben dan Bani Gad. Sekarang izinkan saya sampaikan kepada saudara. Jangan terlampau mudah percaya omongan orang. Apalagi kalau bukan teman seiman. Apalagi kalau bukan teman gereja. Paling tidak saudara percaya dulu bahwa teman gereja ini nolong saya. Teman gereja pasti akan melindungi saya. Kalau sampai enggak begitu, lapor ke saya saudara. Nanti kita pergi bareng ke rumahnya. Loh iya. Kan yang kita bisa lakukan cuma apa? Khotbah lagi kan. Sampai di rumahnya kita nggak marahin, enggak. Kita khotbahin lagi. Maka Bapak Ibu Saudara, karena terlampau sering orang Israel ini digagalkan karena omongan yang salah. Omongan yang keliru. Walaupun orang yang ngomong itu tampaknya orang benar semua. 10 suku ini, 12 pengintai. Kalau saudara mau tahu yang dikirim itu siapa? Pemimpin-pemimpin suku. Orang dihormati enggak? Orang yang sangat dihormati. Kadang-kadang kita suka sungkan sama orang yang kita hormati. Tapi hati-hati saudara. Kadang-kadang ada orang yang harusnya dihormati. Tapi karena enggak tulus hatinya. Kita enggak tahu entah kenapa. Ini 10 suku. 10 orang. Karena 2 orang yang benar itu tadi disebutkan tuh siapa? Kaleb dan Yosua. 10 orang yang lain itu kalau saudara mau tahu, itu ada di Bilangan 14. Dari suku Ruben namanya Nahason. Tuh. Saya hafal karena dia yang pertama. Biasa kan kalau pertama kan pasti kita hafal. Dan itu semua pemimpin. Yang Musa ambil itu pemimpin, bukan orang ecek-ecek. Dan kadang susah kita untuk kemudian mau percaya nggak omongan orang ini. Tapi saudara cukup uji saja segala sesuatu.
Makanya yang pertama yang harus saudara yakini adalah bahwa teman-teman seiman, teman-teman satu gereja itu saling melindungi. Haleluya. Saudara mau saling melindungi, mau saling menjaga, mau saling merawat, mau saling menguatkan. Siapa lagi saudara? Karena dunia itu, di luar gereja ini kita sudah dunia namanya. Betul kan? Sudah keluar pintu ini udah dunia namanya. Dan hal pertama yang saudara harus dapat adalah saudara harus tetap ada di dalam kesatuan seperti orang Israel, tetap ada di dalam perkemahan. Maka pastikan saudara, teman-teman gereja kita itu adalah orang-orang yang masih bisa kita percaya. Kalau nggak bisa, lapor ke saya. Tujuannya apa? Kok dilaporin? Ntar dimarahin? Enggak, kita datengin rumahnya bareng-bareng gitu. Kok ketawa sih? Gitu. Jangan mikir yang lain-lain saudaranya. Ntar saudara mikir, siapa ini ya? Siapa? Mikir aja diri sendiri. Nggak usah mikir orang lain. Jangan-jangan saya begitu. Gitu. Nggak apa-apa dan nanti Pak Gembala datang ke rumah saya. Saya kalau butuh paling cuma teh manis atau kopi, saudara. Nggak susah-susah. Ya, nggak banyak. Maka Musa ingatkan begitu. Tahu-tahu apa yang mereka buat. Nah ini yang bagus. Harusnya seperti ini yang kita punya. Kita baca mulai dari ayat 16 ya. Setelah Musa khotbah, lihat apa yang kemudian mereka katakan. Ayat 16. Tapi mendekatlah mereka kepadanya serta berkata, kami hendak mendirikan kandang-kandang kambing domba di sini untuk ternak kami dan kota-kota untuk anak-anak kami. Tapi kami sendiri akan mempersenjatai diri dan dengan bersegera kami akan berjalan di depan orang Israel sampai kami membawa mereka ke tempatnya. Sementara itu anak-anak kami akan tinggal dalam kota-kota yang berkubu oleh karena penduduk negeri ini. Kami tidak akan pulang ke rumah kami sampai setiap orang Israel memperoleh milik pusakanya. Nah, ini baru gentleman. Makanya kenapa saya ambil tema memperjuangkan keutuhan. Saya ingin jemaat Tuhan saling menguatkan diri dan saling menguatkan sesama. Kalaupun toh ada mungkin yang karena saya udah banyak berkatnya udah kebanyakan, saudara mungkin pengen diperhatikan. Tahu-tahu saudara nggak diperhatikan, lalu saudara kemudian pengen jalan sendiri kayak suku Ruben, kayak suku Gad. Apa yang saudara buat? Saudara hanya baca firman Tuhan. Tuhan, kira-kira yang saya mau buat ini sesuai nggak dengan kehendak Tuhan? Saudara mungkin bingung dapatkan jawaban. Saudara tinggal tanya kepada gembala. Pak Gem, kira-kira ada ayatnya nggak ya? Kalau yang saya buat ini berkenan kepada Tuhan atau jangan-jangan nggak berkenan kepada Tuhan? Maka saya akan berikan nanti, saudara, apa yang betul-betul berkenan dan apa yang tidak. Maka saudara akan berubah seperti omongan mereka. Oh enggak, kalau begitu yang disebut dengan teman saya hanyalah orang-orang seiman. Yang disebut dengan teman saya orang-orang satu gereja. Teman saya itu adalah dia yang duduk di samping saya kalau di gereja. Oh saudara nggak lihat kiri kanan sih? Bukan teman ya? Bukan teman ya? Ya, yang sini teman sana enggak gitu ya. Supaya dengan begitu apa yang Tuhan berikan untuk orang Israel nyampe enggak semua? Nyampe. Nah, saudara baca ayat selanjutnya. Mereka nanti akan masuk, kita belum ke sana. Karena cerita ini pun habisnya hanyalah bahwa keturunan dari Ruben, Gad dan Manasye akan mendapatkan kota-kotanya. Itu di cerita pasal 32. Tapi cerita nanti lengkapnya tentang ketiga suku ini berada di baris terdepan ketika mereka menghalau musuh-musuhnya untuk mengosongkan tanah supaya saudara-saudaranya bisa masuk. Suku-suku ini yang berada di garis depan, saudara. Saya
Bersyukur kalau jemaat Tuhan saling memahami bahwa berkat Tuhan untuk kita bukan hanya bicara perorangan, tapi berkat Tuhan ini bicara untuk semuanya. Percayalah, satu orang diberkati, yang lain pasti akan diberkati. Tapi perjuangkan dulu keutuhan. Lalu kalau begitu bagaimana dong caranya kalau ada orang yang mempengaruhi saya? Gak usah dimarahi, gak usah dimusuhi. Kayak Musa dikhotbahi. Kalau gak mau dengar khotbah, khotbah yang kedua kali. Kalau gak mau dengar, khotbah yang ketiga kali. Loh, sampai kapan? Sampai Tuhan Yesus datang. Karena Nuh pernah berkhotbah berapa lama? Ayo, siapa yang tahu? Ya, saya mesti tanya guru sekolah minggu lagi nih. Nuh khotbah berapa lama? 120 tahun. Yang bertobat berapa orang? Hah? 7 lah. Istrinya, lalu siapa lagi? 3 anaknya, 3 mantunya. 7 orang yang bertobat. Orang serumah doang masih bagus. Jangan saudara bilang bahwa Nuh itu gagal. Sekarang saja membuat orang satu rumah kenal Tuhan, susah apa enggak? Susah kan? Susah. Jadi jangan bilang Nuh itu orangnya gagal. Itu buat saya orangnya lebih dari orang berhasil, saudara. Kenapa? Bisa membuat satu rumah itu selamat. Sementara Yosua juga pada waktu mau pamit dia. Yosua mengajak orang Israel untuk berkata, ayo mari kita buat ikrar supaya aku dan seisi rumahku kami mau mengikut Tuhan. Saudara, jangan pikir gampang untuk membuat orang-orang di rumah kita itu kenal Tuhan yang sama. Gak gampang. Saya tahu pasti di antara saudara masih ada yang punya pergumulan itu. Tapi kita berdoa bersama. Intinya kita berjuang bersama. Ke depan kita berjuang bersama. Supaya keluarga jemaat Tuhan. Siapa yang tinggal di rumah saudara, mari kita usahakan, kita perjuangkan supaya mereka juga masuk di dalam bahtera yang sama. Dan diberkati oleh Tuhan. Mau? Mau ya? Harus begitu saudara. Jangan bilang aduh susah pak. Dia kalau diomongin baru 3 kata udah kabur, nggak apa-apa. Kalau begitu ikut aja di mana dia ngabur. Dia ngabur ikutin ngomong terus, lama-lama dia diem sendiri. Udah lu ngomong aja deh gitu. Kenapa? Ngabur kita ikut ngomong gitu. Lama-lama juga dia dengar. Nuh aja 120 tahun. Saudara mau bersaksi selama itu? Ya nggak cuma 1 orang. Kayaknya yang paling optimis ya. Kita tagih nanti saudara. Saudara mau bersaksi? Saudara ingin tetap memperjuangkan keutuhan? Ternyata 3 orang ini lunak juga hatinya kok. Awalnya aja bilang, Musa kami minta tanah duluan deh. Karena kita udah banyak hartanya. Musa bilang hati-hati. Bapakmu dulu bisa bikin Tuhan marah dan perjalanan makin panjang. Ditambahin jadi 40 tahun. Gara-gara bapakmu dulu bikin orang-orang Israel gak mau lanjut lagi berjalan. Oh iya. Kamu mau bikin lagi? Ntar Tuhan tambahin lagi panjang loh. Itu kan Musa bilang itu. Tadi belum kita baca aja itu. Di ayat yang ke-15. Ya tadi kita belum baca itu 15. Jika kamu berbalik membelakangi dia, maka kamu akan lebih lama lagi dibiarkannya tinggal di padang gurun ini. Dan kamu akan membawa kemusnahan atas seluruh bangsa ini. Tuh. Galak Musa. Kalau kamu tetap nekat minta jatah duluan, maka kesalahan bapak-bapakmu akan lebih besar nanti kamu tanggung. Saudara, kita hidup itu
inginnya apa? Ingin tenang. Saudara hidup ingin apa? Ingin tenang, ya toh? Ingin menikmati hidup, betul? Bukan bicara uang, bukan bicara apa yang bisa kita makan, minum, dan kita nikmati. Ketenangan itu bicara soal hati. Alkitab berkata asal ada kedamaian, semuanya rukun. Dan saudara bisa bikin semua rukun, itu sudah bikin hidup tenang. Ada orang mungkin pengaruhi saudara. Saudara bimbang kayak 3 suku ini. Cuman satu yang saudara buat. Sebelum saudara dikalahin sama yang ngomong, saudara kalahin dia dengan khotbahmu, dengan kesaksianmu. Betul apa betul? Cuman itu. Sebelum saudara dibuat menjadi enggan, sebelum saudara dibuat jadi malas, dan nanti bahkan bisa-bisa dua-dua dihukum Tuhan. Kayak ayat ini bilang, ingat bapak-bapakmu dulu. Maka sebelum saudara dikalahkan, gantian saudara kalahin. Dengan cara apa? Khotbahin kayak Musa. Makanya gak usah marah saudara. Ada orang menghasut, tidak usah marah. Ada orang ngomong itu, gak usah marah, gak usah langsung percaya, gak usah langsung bilang, pantes. Gitu. Uji dulu segala sesuatu. Kalau pada kita tahu bahwa kebenaran itu harus kemudian diperjuangkan sebelum kita kalah. Kalahin dulu orang yang ngomongin kita. Musa ini berhasil dalam waktu singkat 200.000 orang dibalikin lagi hatinya. Ini gak bicara 3 orang lagi loh. Gak bicara cuman Ruben, Gad dan Manasye. Tapi bicara orang-orangnya yang tadi berapa jumlahnya? 200.000 orang. Dan 200.000 orang bilang apa? Oke Musa, siap. Kami akan kawal saudara-saudara kami. Dan kami tidak akan pulang kalau mereka tidak mendapatkan milik pusaka. Berani berkomitmen itu saudara. Saya gak akan berhenti bersaksi kalau saya belum memenangkan jiwa, termasuk orang-orang yang saya kenal, termasuk orang-orang yang ada di rumah saya, termasuk orang yang saya hormati. Tuhan tolong saya. Saya tidak ingin berhenti untuk menyatakan kebenaran. Tidak ingin berhenti untuk meluruskan kebenaran sampai mereka bisa menemukan kebenaran. Berani bilang begitu? Saudara akan diberkati kok. Saudara akan diberkati. Dan percayalah saudara, berkat Tuhan itu nanti bukan hanya untuk kita, tapi untuk orang lain. Kalau saudara bilang begitu, Tuhan, saya punya ini orang ada tinggal di rumah saya, tapi susah banget untuk diyakinkan. Maka berdoalah Tuhan, buatlah saya punya hati seperti Bani Gad, Bani Ruben, dan Bani Manasye. Saya tetap akan memperjuangkan kebenaran ini. Sampai mereka juga akhirnya mendapatkan berkat Tuhan. Mendapatkan jamahan Tuhan. Saya gak akan berhenti bersaksi. Dan saya gak akan berhenti bersaksi sebelum saya mati. Betul? Kalau mau berhenti bersaksi, tunggulah sampai saudara mati. Sebelum saudara mati, maka jangan berhenti bersaksi. Udah ngantuk saudara? Ya. Jadi bingung dengan kata-kata saya? Ya. Jangan berhenti bersaksi sampai saudara mati. Artinya selama saudara hidup bersaksi. Nanti berhenti bersaksi kalau gitu loh. Sebelum saudara dikalahkan oleh orang lain, oleh orang-orang yang pahit hati, kalahkan mereka dengan firman Tuhan. Karena ketika saudara melakukan itu, saudara juga artinya bersaksi. Paham? Kalau udah paham saya berhenti. Kalau belum saya tambahin ayatnya. Mau pilih? Tuhan berkati kita ya saudara. Mudahkan menjadi anak Tuhan. Percayalah Tuhan berkati kok nanti.
Tuhan akan berkati saudara dengan kesehatan, dengan kebahagiaan, ketenteraman. Lebih dari cuman uang. Ada orang juga ngumpulin uang juga gak bisa menikmati, kata Alkitab. Nanti kita khotbahin itu dalam kitab Pengkhotbah. Makanya dari Pengkhotbah pasal 4 itulah muncul kemudian peribahasa, ada gula ada semut katanya. Karena Alkitab berkata begini di Pengkhotbah pasal 5. Ada orang seumur hidupnya hanya mengumpulkan uang saja sehingga banyaklah teman-temannya. Tapi teman-temannya ini menghabiskan uangnya sampai dia mati, ternyata dia tidak punya uang. Kenapa? Karena yang habisin uangnya teman-temannya. Makanya ada peribahasa, ada gula, ada semut. Gitu. Maka saudara, supaya saudara nggak punya semut, jangan minum gula. Haleluya. Ya, Tuhan berkati kok nanti saudara pada saatnya. Tapi kalau saudara kemudian hanya ingin mencari sesuatu, ya pikirannya cuma uang segala macam, percayalah akan banyak orang nanti yang dekat sama saudara untuk manfaatin saudara. Pasti itu. Karena Pengkhotbah 5 sudah bilang begitu. Tapi nanti saya khotbahin nanti di minggu-minggu berikutnya. Mudah-mudahan Tuhan belum datang saudara ya. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri yuk. Kita nyanyi satu lagu pendek. Ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Ku mau memberi apa yang ku dapat berikan. Ku mau cinta lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Lagi ku mau hidup. Ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Saudara jemaat dalam Tuhan, memang melakukan firman Tuhan bukan hal yang mudah. Tapi kalau kita mau melakukannya, maka Allah akan membuat apa yang susah, apa yang sulit dalam pikiran kita menjadi mudah. Saudara, kalau kita sudah berkata sulit sekali untuk meyakinkan orang, saya gak punya kekuatan untuk mempertahankan kebenaran karena dia adalah orang yang saya hormati. Kalau pikiran kita sudah kalah lebih dulu, maka kita akan mudah dikalahkan. Tapi lihatlah bahwa ketiga Bani Israel ini, baik Bani Ruben, Bani Gad, Bani Manase, akhirnya pun berubah. Mereka mau untuk ikut serta masuk ke Kanaan, membawa 9 suku yang lain, sampai mereka mendapatkan pusaka mereka, sampai mereka mendapatkan berkat mereka, baru mereka pulang. Kalau seandainya kita juga memiliki pikiran yang sama, saudara, kita ingin orang lain juga, saudara-saudara kita, sama-sama memiliki berkat Tuhan,
sama-sama juga menjalani hidup yang menyenangkan seperti kita, maka tentu Allah akan bela kita. Tidak ada yang susah. Mulailah belajar untuk berkata-kata dari firman. Jangan berkata-kata yang bukan dari firman. Jangan berkata-kata menjelekkan orang lain. Belajarlah berkata-kata dari firman. Kalau kita mulai dengan menjelekkan orang lain, maka siapapun akan jelek. Bahkan jangan-jangan Tuhan pun akan terlihat jelek di hadapan saudara. Saudara akan bilang Tuhan tidak adil. Saudara akan bilang Tuhan tidak sayang. Saudara akan bilang Tuhan itu terlambat. Karena semua serba jelek. Tapi kalau saudara mulai itu dengan satu kebaikan, satu kebenaran, maka Tuhan akan membuat semuanya jadi benar dan baik adanya. Hidup kita adalah untuk kita dan juga untuk orang lain. Hidupmu adalah untuk engkau dan juga untuk keluargamu dan juga untuk orang lain. Belajar pada Yesus. Yesus datang, dia berkata, aku hanya mencari domba yang hilang dari umat Israel. Dan ketika domba-domba itu dia dapatkan, apa yang Yesus katakan? Aku mengutus engkau ke tengah-tengah serigala. Yesus datang untuk mencari domba-domba, mencari orang Israel, mencari orang-orang pilihannya. Tapi bukan untuk kemudian dikasih kasur empuk, tidak kemudian dikasih rumah yang dingin, yang enak. Yesus bilang, aku utus engkau ke tengah-tengah serigala. Saudara tahu apa maksudnya? Supaya orang Israel gantian sekarang seperti Yesus. Cari orang-orang yang terhilang. Cari orang-orang yang hanya bisa menyesatkan orang lain dengan mulutnya. Cari itu. Itulah serigala buat kita, saudara. Kita dengar orang-orang menghasut, itu serigala buat saudara. Tapi saudara diutus ke sana untuk memenangkan mereka, bukan untuk digigit dan dihabisi oleh serigala. Maka belajar dari Yesus. Saya yakin Tuhan akan tolong saudara, dan saudara layak untuk diberkati. Nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Ku mau hidup lagi sekali. Ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari. Ku tak dapat membalas. Haleluya. Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan tolong umat-Mu. Tuhan tolong umat-Mu. Tuhan tolong kami. Tuhan tolong kami. Tuhan tolong kami.
Yesus, tolong kami. Yesus, tolong kami. Kami lebih mudah mungkin untuk dikalahkan orang. Tapi sekarang kami ingin memenangkan hati mereka. Mengalahkan mereka bukan dengan kekerasan. Mengalahkan mereka dengan perkataan iman dan perkataan firman. Tuhan, tolong kami. Bukan hal mudah kami buat, tapi Tuhan melihat hati yang tulus. Ada hati yang tulus, Tuhan yang akan beri kemampuan. Ada hati yang mau dan rindu, Tuhan yang akan berikan kemampuan. Karena Engkau punya kehendak yang luar biasa. Kalau Engkau sudah bekerja, tidak ada yang mustahil, tidak ada yang tidak mungkin. Tuhan, tolong umat-Mu. Lagi sekali Tuhan, tolong umat-Mu. Kami ini seperti orang-orang Israel yang setelah dikumpulkan oleh Yesus dengan khotbah-khotbahnya, diutus ke tengah-tengah serigala. Maka Tuhan berpesan supaya kami cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Supaya kami bisa memenangkan mulut-mulut serigala, hati-hati serigala. Kami bisa kalahkan mereka ya Tuhan, karena kami punya persekutuan dengan Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kalau jemaat Tuhan masih dapat setia untuk menggunakan hari-hari ibadah doa mereka. Ada yang Tuhan jamah, ada yang Tuhan penuhkan dengan Roh Kudus. Dan kami percaya Tuhan masih akan bekerja lebih heran lagi di waktu yang akan datang. Kiranya di jam-jam doa yang kami biasakan ini, Tuhan mulai tampakkan pekerjaan-Mu yang hebat. Supaya dengan kekuatan roh yang ada di dalam hidup kami, kami kalahkan serigala-serigala yang ingin mencaplok hidup kami, yang ingin membinasakan rohani kami, yang ingin memisahkan kami dengan teman-teman seiman, dengan hadirat Tuhan. Sekarang dengan roh-Mu kami ingin tangkap dan kalahkan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati jemaat-Mu yang selalu rindu untuk menambahkan pengiringan mereka kepada Tuhan. Bukan kehormatan yang kami harus tambahkan, karena kehormatan hanya milik Tuhan saja. Tapi yang kami ingin tambahkan adalah keinginan untuk berbuat benar, keinginan untuk melakukan kehendak Allah. Kami ingin menambahkan dalam hidup kami, supaya Tuhan yang akan menambahkan hal lain dalam hidup kami. Tuhan yang menambahkan umur, Tuhan yang akan menambahkan hidup, Tuhan yang akan menambahkan berkat-berkat, Tuhan akan menambahkan sukacita, Tuhan akan menambahkan segalanya. Cukup kami menambahkan saja kerinduan kami, kegigihan kami. Sebaliknya Tuhan yang akan menambahkan banyak hal dalam hidup kami. Tuhan tolong kami, Tuhan tolong kami, supaya umat-Mu ini bersama-sama dapat melihat pekerjaan Tuhan dan kemuliaan Tuhan menjadi besar dan terus besar di tempat ini. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Sertai rekan-rekan kami yang tidak ada, banyak yang mengalami sakit. Kami berdoa Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus kelemahan-kelemahan lain yang mereka terima. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan. Yang sedang mengalami masa-masa suram, Tuhan buka jalan di dalam nama Yesus. Yang lemah Tuhan bangkitkan. Yang mulai suam-suam kuku, rohani mulai mundur, Tuhan ingatkan. Supaya jangan kami membuat kesalahan seperti masa-masa lalu dari umat Tuhan. Kami ingin hidup dengan tenang, kami ingin hidup dengan baik.
Dan biarlah kami hanya akan melakukan yang baik supaya hidup kami baik. Sebab kami punya Tuhan juga baik. Pengharapan kami baik. Firman yang kami dengar baik adanya. Dan semua akan berjalan dengan baik. Asal kami akan melakukannya dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati umat-Mu sehari ke sehari. Berkati mereka dimanapun mereka berada. Di rumah mereka, di tempat pekerjaan mereka, berkati ya Tuhan. Apa yang mereka usahakan dengan keringat mereka, selama pekerjaan itu baik, Tuhan akan kumpulkan hasilnya dan rezekinya. Mereka dapat memenuhi kebutuhan mereka ya Tuhan. Dan Tuhan tambahkan dengan cara-Mu. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kawalilah umat-Mu ya Tuhan, supaya tiap-tiap hari kami menemukan kehendak Tuhan. Tiap-tiap hari kami dapat melakukan kehendak Tuhan. Tiap-tiap hari kami menambahkan kehendak Tuhan. Kalau bukan dari kami, maka siapa lagi yang bisa melakukannya? Karena belum tentu orang lain mau melakukannya buat kami. Tapi kami ingin melakukannya untuk Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Berkatilah persembahan-persembahan umat-Mu. Berkatilah ya Tuhan kontribusi mereka, tenaga, pikiran mereka, sumbangan-sumbangan lain yang mereka berikan, persepuluhan apapun bentuknya itu Tuhan. Mereka belajar untuk melakukan kehendak Allah. Sisanya Allah yang akan mengembalikannya dalam berkat-berkat yang tidak terhingga. Terima kasih banyak Tuhan. Sertai kami di jalan, jauhkan kami dari bahaya, celaka, perbuatan jahat orang lain. Tibakan kami di rumah dengan sukacita karena selamat yang daripada Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, pulang dengan membawa berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dalam persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus memelihara kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Dan berkat ini kita terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala kemuliaan kejayaan hanya bagi Tuhan. Jemaat yang diberkati, bersama kita berkata amin. Puji Tuhan, selamat hari Minggu. Silakan duduk.